Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Rumah saya begitu saudara. Tidak. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita telah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya sebaiknya kita merdeka jangan melalui PPKI. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang pada selanjutnya kita berada dalam kosong kekuasaan. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Baiklah, mari kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu. Ide yang bagus. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Begini, bolehkah saya dan Bung Syahrir datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan Indonesia? Oh, tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Baiklah, terima kasih, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, mari kita datang ke rumah Bung Karno. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih, Bung. Duduk, Pak. Baik. Sebenarnya, kenapa kalian kemari? Ada masalah apa? Begini, Bu. Ada berita penting dari Bung Syahrir yang akan disampaikan. Berita apa itu saja? Saya dengar bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Mohon maaf, tapi saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Itu semua adalah hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai sendiri. Tapi Bung, Sudah sadar, kita memang tidak bergegap. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Ayo Bung, mari. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada petumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku. Tak usah menunggu esok hari. Sudah. Tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita duduk kembali dan bicarakan ini secara baik-baik. Lalu, Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda menyuruh Bung Karno, meminta Bung Karno untuk melakukannya? Juga saya hendak mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan mulai membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda. Karena benar Bung, lagi pula, mengapa kita harus menunggu cepat untuk memerdekakan negara kita? Jika kita bisa memerdekakan negara kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang maupun sekutu. Kita tidak bisa berdiri sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua buat ributan seperti ini. Saya mengerti perasaan-perasaan saudara-saudara semua. Tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara-saudara. Karena saya takut akan ada lebih banyak korban jiwa yang akan datang. Baiklah, Bung. Kami izin pamit. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan dapat mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan bawanya? Rengas Dengklok. 3, 2, 1. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudan Sosbeno untuk hal ini. Baiklah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan segera menghubungi Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Tunggu, maksudmu apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk bawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Baiklah, baiklah. Tentu. Untuk rumah nanti saya siapkan. Nanti rumah Jiu Kisong akan menjadi tempatnya. Baiklah, terima kasih Subeno. Iya, sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiu Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, esok subuh. Kalian setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung. Oh, waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu memang benar, maka Indonesia tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ayolah Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah, kita akan pergi ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa persetujuan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kami para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok malam ini. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih kamu, Mas? Kenapa ribet sekali? Anak kamu dari tadi menangis ya. Nimas, mereka berdua ingin membawa Putra Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk menjauhkan Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan kami? Kenapa kamu nyamper kami? Benar. Jika kalian ingin membawaku, maka bawalah juga istri dan anakku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda untuk ke Rengas Dengklok. Tetapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Baik. Mari, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Hatta, Bung Karno. Ternyata kau dari sini juga, Hatta. Iya, Bung. Mereka juga membawa aku kemari. Tukardi, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Tapi Soekarni, mengapa kau mudah percaya dengan hal itu? Jepang pasti akan memberikan kita kemerdekaan, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri. Tidak bukan hasil dari negara lain. Wikana, ada Mr. Subarjo ingin memaksa masuk. Ada apa, Bung? Wikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa anak ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal. Karena tidak ada mereka, jadi saya kesini untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak untuk membawa mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar bisa memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu setidaknya izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, masuklah. Subarjo, ada apa? Rapat PPKI batal, Bung.
Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu ada benarnya? Benar, Bu. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahukan Anda tentang berita tersebut, Bung Karno? Tapi saya masih belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Sebaiknya seperti itu saja. Baiklah, saya akan turuti permintaan kalian semua. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. bersama Mari kita para ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi izinkan saya untuk mengantarkan anak dan istri saya terlebih dahulu. Baiklah, Bu. Silakan. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan kediaman di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Ya, apakah semua sudah setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya, bagaimana kalau ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti? Tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana tanggal 17 di mana Al-Quran diturunkan. Dan orang Islam sehari semalam sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana jika malam hari ini, tanggal 17 Agustus 1945? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa tepatnya kita akan melaksanakannya? Pukul 10 bagaimana? Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadikan merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.